kancing 3, 2 di depan dan 1 di sini aja. Pernah nggak? Siap, aman semua dan Kuat satu mesin yang harusnya. Nah, satu. Kita sambil nunggu ini, operasi luar aja dulu. siap. Bang. Hah? Bolong kabeh, bolong Bolongnya kuat sih, kuat berawan nih. Ya balik badan ini dong. Kurang lebih. Aja ini mah, cekin mah. Oh, anggaran kan, anggaran aja. Kurang perkalikan. Perkali itu cuma. Netes. Perkali. Butak tak? Cokot tak? Terus pelan-pelan. Nah, sip, mantap. Oh. Go. Nah, wis kuno dirotoki ngisor Wah, bae. nyokot plastik mana gimana gue? Ini kalau disaponi sok rotoki kowe, kalau disaponi. Ini kita Oh, gue ambil dulu. Yuk. Punten ya. Yo. Ini larvanya kuat Pak. Jadi kita nih yang bunuh dewasanya. Sebenarnya kita rescuer dilarang membunuh hewan. Cuma karena dia main keroyokan kita bunuh dewasanya. Ratunya tak? Enggak, semuanya ratu ini Bu. Semuanya ratu. Jadi kalau ada yang lolos satu dalam operasi kami kali ini, berarti nanti ada serang tahun lagi. Tapi alhamdulillah ini nggak ada yang lolos. Makanya kita laksanakan malam hari. Karena mereka akan masuk semua. Nah ini yang paling kuat nih larvanya. Oh itu. Ini masih hidup. Masih hidup? Masih hidup. Bisa berkembang ini? Ini ditinggal 3 hari aja, hidup lagi. Ya Allah. Maka dari itu untuk melestarikan ini kan Tuhan kan menciptakan segala sesuatunya ada sebab akibat. Jadi kita nggak bunuh semuanya. Ini larvanya kita tinggal di tempat yang aman, yang jauh dari pemukiman. Ditinggal 3 hari, nanti dia hidup lagi. Jadi ada regenerasi lah gitu Iya, ya. Pak. Ini kan telurnya ya. Kan Larvanya. dia kuat dengan racun kami Pak. Kita tuh ada racun yang khusus dicampur sama pertalite. Jadi adegan kami yang tadi jangan ditiru. Ya. Tahun ini sifatnya kan pendendam, terus dia juga sensitif dengan gerakan dan suara. Ya. Kita pelan-pelan. Ini banyak tuh lapangnya. Iya, ini bisa hidup lagi. Tuh, sudah siap hidup. Hidup ya. Hidup Pak. Hidup ya. Kuat. Jadi buat Berapa hari ini bisa langsung? Jadi buat kuat. 3 hari udah. Ya, bisa berkembang. Yang obat kuat tuh ini ya? Obat kuat. Enggak tahu Pak. Kayaknya mah kalau mau lebih kuat ininya dioseng nih Bu. Oh gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat Satria Biru, jumpa lagi di channel YouTube kami Damkar Kota Cirebon. Sekarang hari Senin tanggal 26 Desember. Kita sekarang ada di Peleton 2 dan pengawas operasinya dipimpin langsung oleh Danton dari Peleton 2 yaitu Pak Eros Hendra, dan untuk pelaksana operasinya dipimpin oleh Danru kita Pak Sarifudin selaku Danru dari Regu 4 ya, dan tim rescue-nya ada Pak Ipin, Pak Ramadi, terus ada Pak Aris, terus ada Pak Riki, dan ada Pak Fuad. Kita selesai evakuasi sarang tahun finish berdasarkan laporan langsung dari Pak Kadis kita, Bapak Dr. Andes Adam Nurdin MM, melaporkan bahwa di rumah rekan beliau ada sarang tahun finish yang sangat mengganggu. Nah,
kita langsung ada Pak Teddy, Bobo, ya. ya Pak Teddy. Bisa diceritakan kronologis pertama ditemukannya sarang ya Pak? Ya, Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ucapkan terima kasih kepada tim Damkar Kota Cirebon yang telah membantu evakuasi sarang tawon ini, dan respect sekali, responnya bagus sekali. Saya selaku warga Kota Cirebon sangat aplaus dengan kinerja dari tim Damkar Kota Cirebon, terutama dari bapak-bapak yang telah melakukan evakuasi atau eksekusi dari sarang tawon ini. Jadi awal ceritanya ini ada satu bangunan rumah yang memang lama tidak ditempati. Kebetulan di belakang rumah dari ibu mertua saya, dan saya di sini selaku menantu ya, itu mengadakan silaturahmi ke rumah ibu itu intens seminggu sekali itu. Dan ini baru tahu setelah saya itu ke belakang memantau bangunan yang di ruang belakang. Nah, saya terkejut sekali ketika ada sarang tawon yang saya sendiri itu menebaknya itu sarang tawon dari jenis Vespa, itu sudah sebesar ini. Jadi kalau dari buntelan karung ya mungkin 50 kg nih, bukan 25 kg lagi dari besarnya ini. Dan alhamdulillah kemarin saya langsung komunikasi dengan Pak Kadis, Pak Adam Nuridin yang memang sahabat kami juga di organisasi gitu. Jadi alhamdulillah bisa dilakukan pada malam hari ini. Kenapa dilakukan malam hari ini? Untuk antisipasi, karena memang informasinya dari bapak-bapak yang hadir di sini, kalau sarang ada tawon Vespa itu sangat agresif sekali bila memang dilakukan eksekusinya itu di siang hari. Jadi barangkali dari tawon Vespanya itu bisa menyerang warga. Jadi dilakukannya malam hari. Kenapa? Kalau malam hari ataupun situasi hujan, itu semuanya tawon Vespa itu akan masuk ke dalam sarang. Jadi untuk melakukan evakuasinya tidak menimbulkan risiko yang sangat tinggi. Jadi dibilang mudah sih tidak, karena memang ini butuh pengalaman dan skill dan kemampuan. Untuk itu saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada tim Damkar Kota Cirebon, dalam hal ini juga Bapak Kadis, yang terhormat Bapak Adam Nuridin. Terima kasih banyak dan salam dari kami, dan ucapkan terima kasih dari kami. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Teddy. Ya, mohon izin Pak, kita sedikit menjelaskan tentang sebab musabab adanya tawon Vespa finish di lingkungan sini Pak. Yang pertama, kita udah melihat sarangnya ini sudah lebih dari 3 bulan Pak. Kalau kita perkirakan udah sampai 6 bulan, karena diameternya udah lebih dari 40 cm. Nah, yang pertama sedikit menjelaskan tentang bentuk fisiknya dulu Pak ya. Tawon Vespa finish ini memiliki ciri bentuk tubuh dengan panjang tubuhnya 5-7 cm, dan ciri identiknya dia memiliki cincin kuning di abdomennya atau di perutnya. Nah, mereka ini di lingkungan ini sebenarnya dalam ekosistem mereka ini sebagai sweeper, pembersih. Nah, kenapa dia sebut pembersih? Karena yang mereka makan adalah apa saja Pak? Karena mereka ini omnivora. Dan kalau mereka bersarang di tempat lingkungan penduduk, yang mereka makan adalah sisa makanan manusia seperti lauk pauk yang dibuang, nasi yang dibuang, buah-buahan yang busuk, bangkai, sampah, serangga mereka makan. Nah, dari makanan yang mereka makan itu akhirnya menghasilkan racun yang sangat berbahaya. Dan tadi benar dikatakan Pak Teddy bahwa kita melakukan evakuasi malam hari itu karena apa? Karena tawon Vespa di sini ketika malam hari mereka karena matanya faset, mereka hanya melihat cahaya. Jadi ketika ada cahaya ya mereka yang mengejarnya cahaya. Dan terus kenapa malam hari juga mereka tidak terlalu agresif. Dari bahayanya tawon Vespa finish ini, mereka juga punya kelemahan, yaitu hanya memiliki satu lubang keluar masuk dengan umur yang 3 bulan. Kalau lebih dari 3 bulan, lubang keluar masuk pintunya itu bisa lebih dari 2. Ya kayak ini udah ada 3 Pak. Udah ada 3? Iya, jadi sudah sangat. Berarti prediksi usianya sudah ada 6 bulan. 6 bulanan. 6 bulan. Wah, sebesar ini ya. Lanjut, mereka ini ketika dekat sarang sangat agresif dengan suara, getaran, ya ataupun gerakan. Nah, ketika mereka menyerang itu, mereka akan mengeluarkan cairan pertemanan namanya feronom. Ketika cairan itu menempel pada anggota tubuh kita, kemanapun kita lari pasti kejar. Dan biasanya ketika mereka merasa terganggu dan menyerang, itu pasti kena lebih dari 2 antupan. Ketika kena 2 antupan, itu bisa menyebabkan gagal jantung dan gagal ginjal. Sangat-sangat berbahaya. Beresiko sekali, ya? Beresiko sekali Pak.
Nah terus mereka ini pendendam, makanya saya instruksikan jangan ada aktivitas sebelum kami datang, karena mereka sifatnya pendendam. Kalau udah ada yang merusak, siapapun yang dekat dengan sarangnya, mereka pasti menyerang. Berarti sangat berbahaya sekali dan disarankan jangan melakukan tindakan pembersihan evakuasi sendiri ya. Jangan ya. Jadi lebih baik menghubungi dinas pemadam kebakaran. Siap. Dan lanjut, tawon provinsi ini tidak terlalu agresif ketika jauh dari sarangnya. Mereka ini cari makan itu radiusnya 100 sampai 200 meter dari titik sarang. Dan mereka cari makan soliter. Biasanya mereka berkumpul di tempat-tempat biasanya orang dagang daging, sayuran, ikan. Nah, mereka pasti akan berkumpul di situ. Ketika nempel di kita pun mereka tidak akan ngantuk karena mereka lagi cari makan. Dia tidak terlalu agresif ketika jauh dari sarang. Ketika dekat dengan sarang mereka sangat agresif. Oh, justru kebalikannya, dekat dengan sarang malah lebih agresif gitu ya. Iya. Nah, tapi kita tidak perlu panik dari bahayanya sengatan mereka. Ketika tidak sengaja kita tersengat ya atau teratup, ambil benda yang tipis seperti kartu ATM ataupun KTP, ditekan, diambil jarumnya, kompres pakai es batu selama 2 jam, terus minum antibiotik, pereda radang, pereda nyeri dan anti alergi. Dan lebih baik lagi pergi ke puskesmas atau rumah sakit. Ya, itu aja Pak yang bisa kami sampaikan, dan nanti ke depannya ya alhamdulillah kita evakuasi kali ini ditemani langsung dan diawasi langsung oleh Pak RT ya dari Pak RT Pak RT dari lingkungan ini. Nanti ke depannya ini kan udah ada tahun finish, mereka ini memang mencari tempat yang nyaman dan aman untuk mereka berkoloni, yang pastinya sarangnya itu pasti terlindungi dari air hujan karena mereka sarangnya rapuh dengan air hujan. Karena itu mereka pasti di plafon, di pohon, di selapan genteng gitu. Dia nggak mungkin langsung di luar. Jadi karena mereka rapuh dengan air, maka itu mereka bikin sarangnya tempat-tempat yang bersembunyi. Dan nanti kedepannya Pak RT bisa disambung siarkan ke warga sini untuk lebih menjaga lingkungan tetap bersih. Jangan membuang sampah sembarangan. Apalagi sisa makanan manusia. Kalaupun terpaksa untuk membuang nasi, masukkan kantong plastik lalu diikat biar mereka tidak bisa ambil. Ya, itu aja yang bisa kami sampaikan. Pak RT ada yang mau disampaikan enggak? Ya, sobat-sobat Satria Bro, terima kasih ya, kita udah berhasil mengevakuasi sarang tawon provinsi ini dengan metode MTL, metode tutup lubang. Alhamdulillah dari pihak resiko tidak ada yang tersengat dan keluarga kita pun aman. Tonton terus kegiatan kami di channel YouTube kami Damkar Kota Cirebon. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share-nya, dan ikuti kami follower di Instagram kami Damkar_Kota Cirebon. Damkar Kota Cirebon.